Pemirsa, Nunung sudah menggunakan narkoba sepanjang 4 kali pemilu alias 20 tahun. Jadi 20 untuk tahun. Anda pemirsa insert ya, kalau Anda berpikir menggunakan narkoba untuk diet, pikirkan lagi. Nggak terjadi juga ya, tapi di sini sayangkan sekali ternyata 20 tahun. Kalau dipikir-pikir ya selama 20 tahun itu uangnya dikumpulin, udah bisa beli berapa rumah dan berapa mobil coba dan berapa kali liburan ke luar negeri jalan-jalan bersama keluarga. Ya. Jadi memang hal yang sudah lah ya, tidak perlu dipertimbangkan lagi yang namanya narkoba, tinggalin aja. Udah tidak ada lagi efek-efek samping yang bagusnya gitu. Betul sekali ya. Nggak ada. Walaupun alasannya adalah untuk stamina ya, kita yakin juga bahwa untuk mencari keringat jauh lebih gampang dan juga jauh lebih aman dan jauh lebih baik dibandingkan mencari narkoba ya. Itu dia ya pemirsa ya. Dan tadi selanjutnya juga tuh ada beberapa statement dari sang anak ya yang akhirnya itu menjenguk sang ibu Mas Bagus yang datang bersama dengan kuasa hukum Mbak Nunungnya ya. Di situ mengatakan bahwa mamanya itu kangen sama masakan rumah. Sayur lodeh Sedih banget. sama sambal yang dibawa ini Aduh. cukup simpel sekali ya. Yang pasti kita juga pasti merasakan penyesalan yang ada dalam wajahnya Nunung. Itu. Selama ini kita selalu melihat Nunung selalu ceria, selalu menghibur kita dan selalu membuat kita tertawa. Pesan moral adalah ternyata menghibur orang lain jauh lebih mudah daripada menghibur diri sendiri. Nah itu dia ya pemirsa ya. Ternyata kita walaupun menghibur orang, ternyata dalam hati sendiri juga ternyata ada sesuatu hal yang kosong. Sebenarnya bisa dicari dengan hal lain mungkin ya, mendekatkan diri pada Tuhan, berkumpul dengan sama keluarga dan juga sahabat gitu. Banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan ketika kita harus mencari sesuatu yang kosong dalam diri kita. Nah tentunya pemirsa masih banyak berita yang lainnya. Tentunya jadi Insert Pagi bersama saya Asitia. Dan juga Serian Ibrahim selama 1 jam ke depan langsung dari Studio 12 Insert Transif, informasi selebriti dari dalam dan juga mancanegara termasuk semua yang viral. Dan ini juga kasus Nunung masih viral sampai dengan sekarang dibahas oleh Anda dan juga keluarga, termasuk juga untuk netizen di sosial media ya. Dan juga ada cerita nih dari teman Mas Nunung, Mbak Nunung yang kemarin sempat syuting bareng ya Maya Septa, yang dia tuh memberikan semangat ke Mbak Nunung karena kalau dilihat secara pertemanan gitu, apalagi gimana Mbak Nunung bersosialisasi, ternyata Mbak Nunung tuh orangnya sangat humble, sangat baik kalau menjadi senior gitu loh. Termasuk juga ada komentar dari seorang Indra Bekti yang beberapa kali bekerja sama dengan Nunung. Dia juga menganggap Nunung adalah sosok yang sangat luar biasa dan juga kaget atas penangkapan yang terjadi. Dan kita juga akan melihat bagaimana kisah cinta Mbak Nunung ya, karena mengingat dia ditangkap dengan suami. Ini adalah suami dari pernikahannya yang ke 1, 2, 3, 4. 4. Seperti apa berita pemirsa, ini dia untuk Anda. Sejak Nunung ditahan, sang anak Bagus Permadi sempat tidak diizinkan untuk bertemu dengan sang bunda. Anak lelaki Nunung ini sebelumnya menyambangi rutan narkoba Polda Metro Jaya sehari setelah penangkapan. Namun sayang, kedatangannya kemarin belum diizinkan bertemu oleh pihak berwajib dengan alasan masih dalam proses pengembangan. Alhasil, kemarinlah hari di mana Bagus sudah bisa bertemu dengan komedian dengan nama asli Tri Retno Prayudati ini. Namun, pria ini tampak tak berkomentar sedikit pun. Saat ditemui pertama kali, Bagus hanya bisa menghiraukan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media. Mas, mama buat ibu. Meski sempat menghindar, akhirnya Bagus bersedia untuk memberi komentar setelah bertemu dengan sang bunda. Namun tetap saja, komentar yang diberikan hanya sekedarnya dan tak banyak bicara. Bagus mengaku bahagia karena bisa diizinkan untuk bertemu dengan Nunung. Ya, yang pasti udah bisa ketemu, udah bisa bicara, seneng lah bisa ketemu sama orang. Kalau Mas, Gak ngomong apa-apa. Mas berarti ini hari pertama bisa jenguk mama atau gimana nih Mas? Ya ini yang pertama. Cuman bawa pakaian aja kok. Nih, tadi mau minta sisir juga sama parfumnya. Kondisi mama sendiri gimana Mas tadi di dalam Mas? Sebentar ya. Sedikit bawa apa tapi mas? Sedih dan lara tentu tak bisa disembunyikan oleh Bagus saat melihat ibunda memiliki hidup yang kelam. Tapi ibu tetaplah seorang ibu. Bagus selalu mendukung Nunung meskipun sempat menjalani jalan yang salah. Tapi sayang, dibalik kesedihan Bagus, buah hati Nunung lainnya, yaitu sang putra bungsu yang bernama Cahyo, ternyata harus merasakan dampak buruk akibat penangkapan Nunung. Anak bungsu mereka yang harus menerima konsekuensi karena memiliki orang tua yang kedapatan memiliki benda haram tersebut. Cahyo sampai tak ingin melanjutkan sekolah kemarin karena menjadi bahan ejekan kawan-kawannya. Bocah tak berdosa ini sampai menangis dan minta dijemput dari sekolah sebelum waktunya. Pemberitaan mengenai sang bunda tampaknya menyerang kondisi psikologis bocah satu ini. Kini, keluarga Nunung jelas membutuhkan dukungan dan pertolongan. Sudah pasti ini bukanlah masalah yang ringan. Tekanan dan cemoohan orang sekitar berakibat buruk terhadap Nunung dan keluarga. Banyak orang yang tak percaya melihat apa yang telah dilakukan oleh komedian Sri Mulat ini. Seperti kerabat terdekat Nunung, Maya Septa dan Indra Bekti.
Mereka jelas mengaku kaget dan tidak menyangka atas kasus yang menimpanya. Iya, aku menyayangkan banget kejadiannya. Buat aku sih, Mami Nunung itu orangnya sangat senior yang baik hati, rendah hati, menyenangkan, lucu, keibuan banget, terus sayang keluarga banget. Sayang banget bisa ngalamin hal kayak gini, mudah-mudahan cepat selesai. Ya kaget banget, kaget-kagetnya. Waduh ya Allah itu rasanya ya kayak dunia runtuh gitu ya. Karena baru-baru ini aku baru ngobrol sama Mbak Nunung gitu. Maksudnya sih tidak diedarkan, tidak disebarkan yang kayak gitu-gitulah gitu. Maksudnya ya apakah karena memang dia artis atau apa gitu mesti diedarkan seperti itu. Yang mungkin harusnya kan pengennya tuh inisial aja lah gitu. Dan nggak usah ada penggerbegan atau apa itu mungkin di video-videoin atau di foto-foto seperti itu. Kasihan lihat Mbak Nunung gitu mukanya ya kan. Melihat kondisi Nunung yang demikian, tim Inser pun penasaran soal psikologis pengguna narkoba seperti dirinya. Ternyata seperti inilah efek pengguna narkoba dari sisi psikologis. Orang nih biasanya kalau lagi pakai narkoba itu kan efeknya tuh nyaman, ya kan? Efeknya tuh dia merasa percaya diri, efeknya dia bisa melupakan apa yang menjadi masalah saat itu. Tetapi dia lupa nih, ketika efek narkobanya itu hilang, maka yang terjadi orang menjadi resah dan gelisah. Badan mulai nggak enak, pikiran mulai kacau. Masalah yang seolah-olah terlupakan kan sebenarnya belum selesai kan, hanya seolah-olah selesai gitu. Tapi begitu efek narkobanya nggak ada, masalah itu muncul lagi. Jadi dia mulai ketakutan, mulai nggak percaya diri, ngeliat orang parno. Nah ini yang dinamakan dia bisa nyampe ke akhirnya menjadi pecandu, karena akhirnya dia mulai mencari. Nah ketika di titik menjadi pecandu, ini yang bahayanya, karena semakin nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Akhirnya semua jadi benar buat dia walaupun caranya salah. Kalau sudah pecandu ini yang sangat bahaya dan akhirnya ya itu dia nggak bisa membedakan lagi gitu, sekedar untuk tambah stamina atau sudah menemukan kenyamanan tanda kutip.